ini. Oke. Kalau saya ini mengadopsi ini teman-teman ya. Mempercepat pemasukan kas, memperlambat pengeluaran kas, dan memelihara saldo kas yang optimal. Ya. Saldo kas yang optimal ini 20%. Kalau di tempat saya ini 20%. Jadi ada hal-hal yang tidak terduga di luar dari rencana strategis. Ya, itu biasanya masuk di sini. Tapi kalau mempercepat pemasukan, ya salah satunya itu kontrak payung dan invoice-nya itu sebulan sekali, ya. Jadi nggak ada yang seminggu sekali, tapi sebulan sekali. Itu pun minggu kedua itu maksimal. Jadi kalau minggu pertama itu sudah bisa submit, ya minggu pertama. Nah, memperlambat pengeluaran kas ini berhubungan dengan pihak ketiga, ya. Ini yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Kalau nggak salah saya pernah cerita tentang Avian Group ya. Saya ada teman itu ada usaha eh, produksi kulit, produksi aksesoris, tas, dompet, souvenir yang berbahan dari kulit ya, kulit asli maupun kulit olahan ya atau imitasi. Nah, karena Avian ini memproduksi cat dan untuk direct transaksinya bisa meningkat, biasanya ada dikasih souvenir ya, pembelanjaan tertentu. Nah, dan jangan salah, perusahaan besar pun juga semakin lama termin pembayaran itu akan semakin memper apa mempermudah untuk pengelolaan manajemen cash mereka. Ya, jadi memperlambat bayar belanja souvenir tersebut ke pihak ketiga. Ya. Nah, ini saya ada dua pengalaman yang meskipun bukan saya secara langsung, tapi saya juga ikut terlibat dalam artian saya pengen tahu nih berapa banyak besarannya. Ya, saya kira cuman sejuta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, ternyata hampir 1 M ya, 800 itu udah, berarti bagaimana mengelola untuk belanja bahan baku. Yang saya takjubnya adalah ini bukan perusahaan besar, tapi perusahaan menengah, yang masih kategori rumahan ya. Tapi yang saya salut adalah eh, dan itu terus-menerus tetap dilakukan. Jadi tetap disuplai ya kebutuhan barang tersebut di perusahaan Avian ini. Ya, itu pun juga ada grupnya Pak Won. Ya, Eh, hampir semua perusahaan itu untuk mengelola manajemen cash akan melakukan seperti itu, teman-teman. Ya, bukan hanya sekedar pemerintah. Kalau pemerintah pasti cair, ya, pasti cair. Dan perusahaan swasta pun, kalau perusahaan-perusahaan sebesar Avian dan Pakuwon itu pasti cair. Hanya saja terminnya itu. Jadi kita sebagai perusahaan eh, pihak ketiga yang supply di dua institusi tersebut, organisasi tersebut, ya perputarannya pasti akan lama ya. Nah, ini dua pengalaman yang saya sempat bantu juga, ini gimana sampai ketemu ownernya segala macam. Ya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi justru hubungan yang istimewa itu kadang juga eh, menghambat ya, menghambat dari pengelolaan manajemen kas tersebut ya. Beda kalau memang kita nggak kenal siapapun di perusahaan tersebut, tapi memang dengan keterbatasan proyek atau keterbatasan distribusi. Biasanya orderannya nggak banyak karena nggak begitu mengenal. Kalau yang mengenal, orderannya banyak, tapi ya itu tadi pengelolaan manajemen kasnya agak terhambat ya, karena ya itu tadi terminnya bisa lebih lama. Oke, kalau di tempat saya itu jarang ada potongan kas atau diskon karena kan materialnya itu masih impor. Eh, saya negosiasi di awal saja sih. Saya negosiasi di awal harga pricingnya bagaimana, oke apa enggak. Tapi kalau industri-industri perdagangan, ya, misal kita punya toko nih, untuk memaksimalkan fungsi dari kas tersebut, ya berarti harus menjual persediaan barang dagangan itu sedemikian apa kuat ya supaya kas yang didatangkan di perusahaan ini ya lebih cepat ya dari biasanya.
Tapi kalau hanya berbentuk barang yang di display tapi nggak keluar-keluar dari rak atau toko tersebut, ya perusahaan juga akan, toko tersebut juga akan mengalami kerugian. Ya, karena kan toko juga akan bayar listrik, kalau ada tenaga kerja yang jaga, ya, ya pasti akan jaga juga. Ya, tuh. Nah, biasanya saya itu sering bantu teman-teman yang punya usaha atau pertokoan untuk nego supplier supaya dapat diskon ketika pembayarannya itu lebih cepat dari jatuh tempo. Nah, contoh misal terminnya 30 hari, tapi kalau misal saya lunasi dalam kurang dari 10 hari, diskon berapa persen yang bisa saya terima. Nah, pinter-pinternya perusahaan atau toko, lupa nanti stoknya banyak. Berarti toko nggak hanya sekedar menunggu bola, tapi juga jemput bola juga. Jadi produk-produk yang mengendap lama di toko ya didistribusikan saja. Misal kayak jualan ATK. Jadi kalau hanya datang pelanggan beli ATK, bagaimana kalau misal ATK tersebut disuplai atau didistribusikan atau dijual di instansi pemerintahan yang memang nilainya nggak besar, karena biasanya kalau kalau besar itu masuk lelang ya teman-teman ya. Tapi kalau misal nilainya kecil, servis yang bisa ditingkatkan adalah bisa diantar. Nah, itu juga mempengaruhi dari perputaran pengelolaan dari kas tersebut. Ya, nih. Jadi hubungannya antara penjualan dan potongan kas tersebut. Ya, ini hubungannya terhadap penerimaan pembayaran juga nantinya. Ya, oke. Eh, nah, kalau memperlambat yang tadi itu mempercepat, kalau memperlambat ya dengan kredit, ya, dengan kredit atau mungkin ya kasbon sama kredit ini ada kemiripan sih teman-teman ya. Kredit sama kasbon ini ada kemiripan. Contoh misal kirim dulu barang tapi saya akan eh, lakukan pelunasan kurang dari 30 hari. Tapi kan sama aja ya. Jadi terhitung 15 hari atau mungkin mendekati 30 hari kan jatuhnya sama ya. Nih atau menggunakan cek dibayar tertentu. Nah, kalau di tempat saya itu karena materialnya itu masih datangin dari luar, itu menggunakan letter of credit ya, LC. Karena itu syarat ketentuan untuk perdagangan ekspor impor. Jadi masih menggunakan LC dan LC-nya pun juga nggak bisa dicairkan sewaktu-waktu oleh pihak eksportir ya. Jadi berdasarkan kesepakatan biasanya saya harus tahu betul kondisi barang dan segala macam, toleransi kerusakan atau nggak bisa dipakai untuk produksi eh, 5 atau 10% ya. Jadi saya tetap eh, ada berita acara pada saat terima barang tersebut. Nah, tapi kalau untuk memperlambat pengeluaran selama terminnya itu kurang dari 10 hari dapat diskon, ya jatuhnya manajemen kas ini jauh lebih sehat ya. Atau dengan sistem konsinyasi, sistem kredit, harusnya ini sistem konsinyasi itu juga bisa kok teman-teman ya memperlambat pengeluaran kas daripada perusahaan mengeluarkan biaya untuk membeli barang tertentu. Bagaimana barang tersebut di display di tempat saya. Nah, ini sistem konsinyasi itu sebenarnya bisa memperlambat pengeluaran kas ya. Jadi kita nggak kerepotan dengan untuk ngitung stok dan segala macam. Jadi sistem konsinyasi, tempatin barang di toko tersebut, tempatin staff satu untuk stokis, terus direct selling dan segala macam ya. Jadi saya nggak perlu rekrut karyawan karena sudah ada perwakilan dari prinsipal dari produk tersebut. Nah, ini juga memperlambat pengeluaran kas. Ya, jadi teman-teman mungkin pernah mendengar sistem konsinyasi ya. Jadi kita menyiapkan satu tempat, listrik, terus rak ya. Jadi produk dan tenaga kerjanya itu dari pihak supplier atau pihak yang memiliki produk untuk display di situ. Nah, ini juga sangat menarik kalau di kota-kota besar seperti di Surabaya itu ada istilahnya apa ya, Gogo Box kalau nggak salah, Gogo Box atau seperti iya Gogo Box ya. Jadi ruko.
bukan ruko ya, jadi ada stand di suatu mall. Nah, di dalam stand itu ada lemari kecil-kecil tertata rapi. Jadi kita mau menjual produk apapun, selama pencatatan dan stoknya itu jelas, ya kita yang memiliki toko atau stand tersebut dapat income, ya, income setelah dilakukan kesepakatan. Itu banyak ya. Sama seperti hypermart, supermarket, hypermart dulu Carrefour ya. Jadi 80% itu produk yang di display di sana itu sistemnya konsinyasi. Dan 20%-nya itu adalah produk milik Carrefour sendiri. Ya, membeli dari produsen langsung dengan diskon tertentu karena kuantitinya banyak dan pembayarnya kurang dari sekian hari dari jatuh tempo. Itu juga sama ya, sistem konsinyasi itu juga memperlambat pengeluaran kas ya. Oke, eh manajemen kas itu juga perlu dilakukan perencanaan ya supaya perusahaan juga tahu historis dari pengeluaran kas dan rencana-rencana strategis di periode yang akan datang itu juga menjadikan efisiensi dari pengelolaan anggaran kas tersebut jadi maksimal ya. Contoh seperti pengoperasian atau investasi. Pengoperasian ini berhubungan dengan apa konsep atau motif transaksi ya, motif transaksi yang di awal tadi. Jadi listrik sudah pasti nih sebulan sekali habisnya berapa. Gaji udah pasti dengan jumlah karyawan dengan total karyawan sedemikian banyak itu eh, pengeluaran kasnya nggak bisa dipending ya. Jadi itu yang sistem sistem pengeluarannya itu nggak bisa naik turun tapi udah fix ya. Tapi yang bisa naik turun itu ya berdasarkan bahan baku ya. Bahan baku itu juga perlu dilakukan perencanaan ya. Tapi sebelum fokus di persediaan, pengelolaan kas ini harus jelas teman-teman ya. Jadi nggak selalu tentang untuk membelanjakan kas tersebut, tapi juga harus memaksimalkan fungsi dari kas tersebut ya. Contoh seperti pendanaan atau pengoperasian dan investasi lainnya. Nah, jadi kalaupun perusahaan itu juga mau melakukan investasi di perusahaan yang sejenis, ya, yang sama ya, sama-sama usahanya. Contoh, misal saya punya depot, saya investasi di depot yang lain juga, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Ya, jadi ya ini tadi fungsi perencanaan kas ya. Jadi tidak semuanya kita investasikan, tapi ada pos-posnya tersendiri. Nah, jadi setiap setiap perusahaan, setiap orang punya penyusunan anggaran kas masing-masing. Ya, template-nya itu bisa bermacam-macam. Template-nya itu bisa bermacam-macam atau mungkin pos-posnya yang akan dipakai itu bisa bermacam-macam. Meskipun sama-sama usaha konstruksi ya, itu bisa berbeda ya. Sama-sama di bidang membangun properti, itu bisa berbeda-beda. Karena apa? Lingkungan, daya beli masyarakatnya itu juga mempengaruhi dari perencanaan anggaran kas tersebut ya. Tapi yang seperti yang saya sampaikan tadi, aktualnya yang tidak akan pernah berubah adalah biaya gaji, biaya tenaga kerja, biaya gaji dan biaya operasional yang listrik, air yang fix ya, itu nggak bisa berubah ya. Oke, itu kira-kira teman-teman nanti sambil dibaca-baca ya. Kalau ini perencanaan kas ini saya nggak saya masukkan yang terakhir ini tujuan tercapai dan segala macam ini saya nggak saya masukkan. Tapi paling tidak nanti teman-teman juga ada gambaran. Contoh seperti sumber kas ini datangnya dari mana saja. Kalau perusahaan setiap bulan menjual aset, nah berarti apa nih yang dijual? Ya, kalau mesin beli dijual kan bagaimana aktivitas produksinya? Kalau mesinnya dijual terus beli baru. Nah, kan pasti ada margin dan seberapa besar sih margin dari perdagangan penjualan aset tersebut ya. Nah, ini atau penerimaan luar usaha perusahaan ya bisa berbentuk bunga atau dividen ya. Jadi investasi di suatu perusahaan lain bisa berbentuk dividen atau ya
macam-macam, ya. Bunga obligasi pun juga bisa.